Alhamdulillah, ternyata Firman tidak salah mencari teman. Cynthia pun aku pikir mungkin bisa belajar dari kamu. Kamu punya adab yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan tak kurang suatu apapun. Dan Pak Tono juga mendoakan semoga kalian lancar segala urusannya. Baik, para sahabat semua, kali ini Pak Tono akan membacakan sebuah kisah kiriman dari Pak Ronald. Kisah kiriman dari Pak Ronald ini berjudul Dia Sahabat Gaibku. Dan sebelum Pak Tono melanjutkan ceritanya, silahkan para sahabat semua yang belum subscribe channel ini untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Karena jika teman-teman sudah mensubscribe tombol yang ada di bawah, maka jika ada video terbaru, maka para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi pemberitahuannya. Baik, cerita dilanjutkan. Aku, Ronald. Usiaku saat ini 24 tahun. Aku hidup di sebuah kota di pinggiran Jabodetabek, tepatnya di Bekasi. Namun aku berasal dari sebuah daerah di Jawa Tengah. Saat ini aku bekerja di sebuah perusahaan yang ada di Bekasi. Beberapa hari ini aku mengalami satu kejadian yang aku anggap agak aneh, dimana aku saat ini setiap malam, kurang lebih sudah 3 malam, aku bermimpi bertemu dengan seorang pria yang seusia denganku, yaitu sekitar 24 tahun. Pria ini bernama Firman. Dia dan aku tadinya berteman biasa. Aku saat itu bermimpi aku bertemu dengan dia di depan sebuah pertokoan dan aku ngobrol-ngobrol dengan dia. Dan entah kenapa pada hari-hari berikutnya aku selalu mimpi bertemu dengan dia. Dan dia saat itu mengajak seorang adiknya yang berumur kurang lebih 21 tahun yang bernama Cynthia. Firman dan Cynthia sekarang adalah menjadi 2 orang sahabatku. Kakak beradik ini demikian baik, demikian pengertian denganku. Bahkan kadang-kadang ada saja yang dipesankan oleh dia dan ternyata memang di kehidupan nyata ada. Seperti waktu itu katanya berpesan kepadaku, besok kamu kalau mau berangkat kerja di bawah jam 6 kurang 10, soalnya di atas jam 6 akan macet. Benar saja, hari itu aku mencoba menuruti apa yang dipesankan oleh Firman. Aku berusaha untuk berangkat jam 6 kurang 10 menit dari rumahku. Dan ketika aku melewati sebuah jembatan, baru saja aku lewat jembatan itu belum ada 5 menit, ternyata di situ sudah terjadi kemacetan parah. Artinya aku terlambat 5 menit saja atau 10 menit, pasti aku sudah berada dalam tumpukan kemacetan parah seperti itu. Nah, itulah salah satu contoh pesan dari Firman, dan ada juga beberapa pesan yang lain. Dan ketika aku lihat, memang pesan itu benar-benar terjadi. Dari tanda-tanda itulah aku melihat bahwa Firman ini begitu perhatiannya kepadaku. Adiknya itu pun sama baik kepadaku, dan
mereka sering mengajakku bermain-main di tempat yang ada di Bekasi. Saat itu aku enjoy aja karena memang aku melihat bahwa mereka tidak ada niat jahat kepadaku. Hingga pada suatu malam waktu itu aku dikejutkan oleh sebuah suara. Ron, kamu nggak kemana-mana malam ini. Aku sebenarnya ingin ngobrol sama kamu, tapi kayaknya kamu nggak tidur ya. Kata suara itu, dan aku mengenali bahwa suara itu adalah suara Firman. Aku kemudian mencoba menengok kanan dan kiri. Ternyata saat itu tidak ada siapa-siapa. Saat itu aku berada di ruang tamu. Sedangkan ketika aku tanyakan kepada ayahku, "Ya, ayah dengar suara enggak ya barusan?" Ternyata ayahku berkata bahwa dia tidak mendengar apa-apa karena menurut ayahku saat itu yang ada di ruang tamu hanya aku dan beliau. Dan aku tidak memperpanjang apa yang aku katakan ini karena aku juga sadar bahwa Firman ini memang sepertinya bukan makhluk biasa sepertiku. Malam itu aku lalu masuk ke kamarku. Ron, kalau misalnya aku menampakkan diri sama adikku, tapi bukan di dalam mimpi, kira-kira kamu takut nggak, Ron? Kata suara itu, dan aku kemudian mengucapkan dalam hatiku bahwa aku akan tidak takut jika perwujudan mereka ini perwujudan layaknya manusia dan tidak dalam bentuk yang menakutkan, kataku kemudian. Dan benar saja, aku kemudian masuk ke kamarku, dan ketika aku memasuki pintu, aku saat itu telah melihat dua orang yang sedang duduk di tepi ranjang tempat tidurku. Dan aku melihat dua sosok itu adalah Firman dan Cynthia. Firman, bahaya nggak kamu datang seperti itu? Takutnya nanti ayahku tahu, kataku kemudian. Nggak apa-apa, Ron. Tidak akan ada yang bisa melihat kami. Kami hanya bisa dilihat oleh orang yang kami izinkan untuk bisa melihat kami. Yang bisa melihat kami hanya kamu dan mungkin orang-orang tertentu yang mempunyai pengetahuan tinggi dalam hal gaib. Tapi kalau kamu terganggu, nggak apa-apa, aku pergi, Ron. Kata suara Firman. Aku malam itu kemudian berbincang-bincang dengan Firman dan berbincang-bincang dengan Cynthia. Dan tak lama kemudian Firman dan Cynthia lalu mengajakku untuk keluar. Firman kemudian mengajakku untuk bermain di sebuah taman yang ada di komplek perumahanku. Ya, mungkin untuk menghindari dari ayahku karena takutnya ayahku nguping pembicaraan. Dan tak lama kemudian aku keluar dari rumahku dan berjalan menuju taman yang ada di komplek perumahanku.
Kebetulan taman itu tidak terlalu jauh. Aku hanya berjalan kurang lebih 200 atau 300 meter. Aku telah duduk di taman itu. Di taman yang agak temaram itu, aku duduk di sebuah kursi panjang. Kebetulan malam itu hanya ada beberapa orang yang duduk di taman, dan itu pun jaraknya sangat jauh denganku. Ya, mungkin ada sekitar 50 meter, sehingga jika aku ngobrol atau berbincang-bincang, pasti tidak ada yang mendengarkan pembicaraanku ini. Cynthia kemudian berkata, "Mas, kok ini ya mas, kayaknya aku sama Mas Ronald kayaknya cocok, Mas Firman juga. Dan memang sih mas, kadang-kadang ada juga makhluk-makhluk kayak aku kini yang berteman dengan manusia. Ya, berteman biasa saja sih mas, bukan untuk hal-hal yang lain. Tapi banyak juga yang berteman menyesatkan mas, jadi berteman yang minta aneh-aneh gitu kepada bangsa kami. Tapi kebetulan ini keluarga kami dan keluarga besar kami ini termasuk salah satu jin muslim mas," kata Cynthia kemudian. "Ya Sin, aku nggak takut. Yang penting kalian menampakkan wujudnya seperti ini. Jadi karena aku manusia, jika kalian menampakkan wujud kalian selayaknya manusia, tentu aku tidak takut. Sama juga kalau kalian bangsa jin, jika melihat penampakan dalam bentuk jin, pasti kalian tidak takut juga," kataku kemudian. Ronald kemudian malam ini mengajakku untuk datang ke rumahnya karena dia ingin mengenalkanku dengan keluarganya, yaitu dengan ayah dan ibunya. Ron, aku ingin ngajak kamu ke rumah. Ya, biar kamu kenal lah sama orang tuaku. Mungkin dengan ini persahabatan kita jadi lebih baik, Ron. Kata Firman kemudian, dan aku kemudian berkata, "Boleh saja sih, Fir. Cuman caranya nggak seperti itu. Mungkin nanti saat aku tidur saja, kalau mau begitu, biar orang tuaku juga tidak mencari aku, tahu kalau aku sedang tidur," kataku kemudian. Oke, gak masalah kalau begitu. Malah mungkin kamu agak lama di tempatku. Mungkin besok pagi kamu baru pulang lagi. Dan tenang saja, jasadmu tidak akan kemana-mana. Yang ada hanya ruhmu saja, Kata Firman kemudian. Dan mendapati apa yang dikatakan Firman itu, aku kemudian mengiyakan saja bahwa aku bersedia untuk ikut dengannya. Malam itu aku tidur sekitar pukul 10 malam. Aku masuk ke kamarku, dan tak lama kemudian aku merasakan ada sesuatu yang aneh. Malam itu aku merasakan aku telah berada di sebuah rumah yang begitu mewah. Dan tak lama kemudian Firman kemudian datang kepadaku dan berkata, Ron, ini rumahku. Sebentar lagi mungkin orang tuaku akan datang ke sini. Dan tenang saja, orang tuaku bukanlah makhluk yang jahat, Ron. Yang penting kamu nanti bicaranya baik-baik ya sama beliau. kata Firman kemudian. Aku kemudian berkata, "Iyalah, Fir, masa sih sama orang tua aku mau aneh-aneh? Sama orang tua aku sendiri juga aku kan nggak pernah ngelawan, apalagi ini sama orang tuamu yang aku belum kenal, belum akrab. Pasti aku akan menghormati beliau," kataku kemudian.
Dan saat itu aku melihat Cynthia berjalan memasuki ke ruangan. Aku berpikir mungkin saat itu Cynthia ingin memberitahukan kedua orang tuanya bahwa saat ini ada tamu. Dan benar saja, tak berapa lama kemudian aku melihat seorang pria dan wanita memasuki ruangan itu. Saat itu aku berpikir mungkin pria dan wanita itu adalah sepasang suami istri atau orang tua dari Firman dan Cynthia. Oh, ini ya tamunya. Nama kamu Ronald ya? Oh, ini perkenalkan, namaku Pak Imam dan ini Ibu Fatimah. Kami adalah kedua orang tua dari Firman dan Cynthia. Gimana? Kira-kira kamu takut nggak? Soalnya kan pasti Firman sudah bilang siapa dia. Kalau kamu takut nggak apa-apa, biar diantar pulang oleh Firman, kata Pak Imam kepadaku. Aku melihat sinar kebaikan dan tidak ada permusuhan dari beliau. Makanya aku kemudian menjawab, enggak Pak, saya sudah dikasih tahu oleh Firman siapa Firman dan siapa keluarga ini. Justru saya setelah diberitahu, saya ingin bersahabat lebih jauh dengan Firman dan Cynthia dan mengenal keluarganya tentu lebih baik lagi, biar saya bisa lebih belajar dalam segala hal, karena saya ini dalam ilmu dan segalanya masih kurang Pak, kataku kemudian. Alhamdulillah, ternyata Firman tidak salah mencari teman. Cynthia pun aku pikir mungkin bisa belajar dari kamu. Kamu punya adab yang bagus. Ya sudah, kamu ngobrol-ngobrol dengan Firman ya. Nanti kalau ada apa-apa, nggak apa-apa, suruh saja Cynthia biar dia memanggilku, kata Pak Imam kemudian. Dan Pak Imam tak lama kemudian mengajak istrinya untuk masuk ke dalam ruangan yang lainnya. Aku saat itu ngobrol-ngobrol dengan Firman dan Cynthia. Dan ketika itu Firman dan Cynthia lalu mengajakku untuk keluar rumah. Di luar rumah aku melihat pemandangan yang aneh-aneh saat itu. Aku melihat banyak perwujudan seperti manusia. Lalu aku melihat perwujudan seperti kera atau kingkong yang tinggi banget, kemudian matanya berwarna merah. Lalu aku juga melihat ada berbagai macam bentuk hantu seperti yang ada dalam cerita-cerita. Aku lihat semua ada di situ. Namun inilah yang aku kurang paham. Ternyata mereka saling menyapa dengan akrabnya. Dan aku lihat makhluk-makhluk yang sering diceritakan yang katanya hantu, ada pocong dan segala macam. Itu ternyata mereka sangat menghormati dengan keluarga ini. Aku lihat jika mereka menatap ke Cynthia dan menatap ke Firman, mereka tidak berani langsung menatap ke matanya. Mereka akan tertunduk. Ya, karena ternyata menurut Firman, keluarga mereka ini adalah keluarga jin muslim dan mereka di tempatnya adalah berasal dari kasta yang tertinggi. Sehingga tidak aneh apabila bangsa-bangsa ini, bangsa-bangsa jin ini hormat kepada mereka. Pembicaraanku dengan Firman dan Cynthia terus berlanjut. Dan saat itu Firman kemudian berkata kepadaku, Ron, ada yang kamu butuhin nggak? Mungkin untuk ekonomi keluarga kamu atau lainnya. Kalau
ini aku memberikan dengan ikhlas. Nggak apa-apa, Ron. Kalau misalnya kamu butuh uang, butuh apa, nggak apa-apa, bilang saja. Insya Allah aku akan memberikan kepada kamu. Kata Firman kemudian. Aku kemudian berkata, nggak usah, Ron. Keluargaku baik-baik saja dan masalah kecukupan alhamdulillah sampai saat ini masih cukup. Kami tidak kurang suatu apapun kalau hanya untuk makan, minum, dan kebutuhan dasar kami. Dalam kehidupan kami termasuk golongan rakyat biasa. Kami dalam masuk kategori golongan menengah ke bawah, tapi kami masih cukup. Jadi persahabatan ini saja sudah cukup menurutku. Aku saat ini belum membutuhkan yang lainnya. Itulah kataku kemudian. Karena menurut guruku mengaji, memang aku tidak boleh menerima hal-hal seperti itu, apalagi dari makhluk gaib. Takutnya aku dianggap bersekutu dengan bangsa jin. Dan ketika aku ngobrol dengan Firman semakin lama, saat itu Firman kemudian berkata, Ron, kayaknya sudah cukup nih di alam nyata, ini sudah mendekati subuh, biar kamu bisa sholat. Iya mas, biar bisa sholat, nanti kalau masalah ini kan, nanti besok-besok juga kita bisa ketemu lagi, mumpung mas Ronaldnya belum berkeluarga. Kalau ada berkeluarga kan mungkin beda lagi. Untung masih sendiri, nanti nggak apa-apa. Nanti kalau masnya sudah berkeluarga nggak apa-apa mas, biar jadi sahabat kami juga, istrinya mas Ronald, kata Cynthia kemudian. Dan ternyata pertemananku dengan keluarganya Pak Imam ini berlanjut sampai saat ini. Aku masih sering berkunjung ke tempatnya beliau, dan persahabatan kami ini didasari dengan dasar yang baik. Beberapa kali aku juga datang ke tempat mereka untuk sekedar ngaji atau mendengar ceramah-ceramah yang dilakukan oleh bangsa jin, dan mereka juga terkadang ikutku untuk ikut dalam kajian-kajian pengajian. Bahkan beberapa kali mereka ikut denganku dalam acara maulid yang diadakan di wilayahku. Itulah cerita pengalamanku bersahabat dengan sahabat gaibku. Baik, para sahabat semua, itulah cerita kiriman dari Ronald. Pak Tono mengucapkan terima kasih atas kiriman dari Ronald, dan terima kasih juga pada para sahabat yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Akhirnya Pak Tono mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.